Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, para sahabat sekalian. Saya harus mengatakan gini, bahwa kedepannya kayaknya kita bakal kekurangan materi-materi diskusi, dan tidak menutup kemungkinan kalau ini berlangsung lama, maka konten yang akan di-up di channel ini akan semakin berkurang dan semakin sedikit materinya. Apa sebabnya? Karena semakin hari saya memperhatikan pendeta-pendeta, pastor-pastor, dan juga misionaris-misionaris ini menjauh dari kita. Komentar-komentar kita di beberapa grup, baik di grup mereka yang mereka siapkan, grup WA ataupun Telegram, itu mereka sudah agak sulit kita temukan tanggapan-tanggapan mereka. Padahal di situ ada pendeta Martinale, ada pendeta Lamsenio Baho, ada pendeta Bram, ada Saifuddin Ibrahim, ada Tamparagi, ada Faulzang juga. Tapi mereka mereka hanya cuap-cuap, habis siap itu mereka kabur gitu loh. Mereka lebih senang berdiskusi dengan teman-teman debater Islam yang lain daripada saya. Jadi kalaupun saya menanggapi VN mereka tidak akan pernah, mereka jarang untuk mau nanggap balik gitu loh. Jadi saya berpikir tidak menutup kemungkinan konten yang akan kita up di channel ini akan berkurang, karena lawan kita itu udah pada berpikir untuk berdebat dengan saya gitu loh. Mungkin mereka menganggap bahwa saya nggak pantas gitu loh berdebat dengan mereka, karena mereka merasa ilmunya jauh lebih tinggi gitu. Atau entah apalah yang menyebabkan. Namun yang pasti mereka berada pada posisi di mana mereka sulit untuk memperjuangkan iman mereka berdasarkan kitab mereka. Apalagi sekarang ini saya dibekali dari guru saya ya, guru kita lah ya, yang mengajarkan kristologi ini dengan sempurna menurut saya. Adanya materi-materi berupa kitab yang dikirimkan kepada saya oleh Gurunda Haji Akram Mudir Suhendar ya, di Jatimulya, Bekasi Timur. Berkat daripada kitab yang dikirimkan kepada saya tentang penguasaan materi kristologi, di mana beliau ini adalah pakar kristolog yang pernah jaya di era tahun 80-an ya. Itu mengirimkan kitab karya Ahmad Dedat ya, karya Rahmatullah Al-Hindi rahimahullah ya, dan juga beberapa tokoh-tokoh kristolog dunia. Sehingga penyampaian dan pemaparan materi itu menurut saya pribadi seakan-akan menghujan langsung ke jantung mereka, ke jantung pertahanan mereka, sehingga mereka beberapa hari ini hanya berdiskusi sebentar kemudian kabur, berdiskusi sebentar kemudian berhenti dan menanggapi VN-VN yang lain. Seperti yang saya alami malam ini, saya mengejar mereka sampai lubang tikus pun mereka tidak akan pernah bertahan untuk melanjutkan materi sampai tuntas. Mungkin para sahabat juga bertanya kan, kenapa seperti Aderion, Uti yang selama ini suaranya seperti petir, ya kan? Itu sudah redup ketika dia berdiskusi dengan kita.
Itu disebabkan karena materi-materi yang disajikan itu adalah materi yang menghancurkan pertahanan iman mereka. Ya, saya juga harus ngakui bahwa materi itu bukan saya mengada-ngada. Itu karena itu tadi materi yang saya dapatkan dari kitab yang dikirim oleh Gurunda Haji Akram Mudir Suhendar dan juga teman-teman yang lain, di mana kitab-kitab yang saya dikirimkan ini adalah merupakan sumbangsi ilmu yang sangat luar biasa yang tidak bisa didapatkan dalam ilmu meja kuliah S2 teolog sekalipun, bahkan S3. Karena materi-materi ini sangat mumpuni ya. Jadi para sahabat sekalian, ya mudah-mudahan ini hanya firasat saya aja ya kan. Mana tahu besok hari saudara siapa Estra Soru, kemudian Rudy Yohanes, kemudian siapa lagi, itu mereka punya nyali untuk masuk ke debat grup WA atau Telegram. Kenapa saya nggak mau berdebat langsung sama mereka? Karena saya sudah pengalaman beberapa cerita ya, dimana mereka itu pada saat kita berdiskusi langsung secara live kayak gitu, saling tanya jawab, dia tidak memberikan peluang kepada kita untuk menjawab. Dan kemudian ketika pun kita menjawab, dia akan memelintir jawaban-jawaban kita. Sehingga saya lebih cenderung senang terhadap terhadap diskusi di WA ataupun Telegram. Nah, kalau mereka memiliki keilmuan yang handal ya, mumpuni, harusnya mereka ikut di grup kita kan. Jangan kayak Rudy Yohanes itu udah berapa kali kabur dari grup ya, sampai-sampai nomor saya diblok sama beliau. Nah, sekarang dia pakai nomor baru lagi, kata kawan-kawan. Padahal saya kan senantiasa mengatakan kepada teman-teman debater Kristen, tolong nomor saya ini disampaikan kepada pendeta-pendeta kalian, paderi-paderi kalian, supaya kita itu saling mengajarkan. Sebagai dua agama syiar di dalam negara ini, ya kita harus bersaing secara sehat, ya kan? Jangan saling dikam dari belakang. Ajarkan ajaranmu dengan sempurna menurutmu, kami pun melakukan itu. Dan supaya kita itu tidak membodohi masyarakat, yuk mari kita berdiskusi. Ini nomor saya, kan gitu. Saya kasih 0811 44 9 225, itu nomor saya. Silakan Anda share ke guru-guru Kristen milik gereja, ya kita berdiskusi secara adil gitu. Ya, tapi ya mudah-mudahan itu hanya firasat saya aja para sahabat sekalian. Karena saya mungkin menyempatkan setiap saat untuk berdiskusi, tapi senantiasa dikecewakan dengan mereka tidak mau menuntaskan materi. Saya kira seperti itu curhatan dari saya. Semoga para sahabat bisa memaklumi. Akhir kata, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab, surah Al-Mulk tentang bintang adalah alat untuk menembak jin. Oke, bintang adalah alat untuk menembak jin. Oke, itu yang tulis Allah loh. Allah yang lo sujud menyembah dia. Oke, itu yang nulis loh. Kalau di Ayub kan Ayub yang nulis, bukan Yahweh. Oke, Son Muta, tolong dijawab. Oke, selamat malam umat terjemahan. Anda berkata tentang surah Al-Mulk, di mana bintang yang adalah cahaya yang digunakan oleh Allah untuk menembak iblis atau setan, dan itu Anda tertawakan karena menurut Anda itu tidak rasional. Nah, sekarang coba kita bandingkan ya, api yang digunakan oleh Allah atau cahaya yang digunakan oleh Allah untuk menembak jin, bandingkan dengan salib yang digunakan untuk membunuh Tuhan. Jadi bintang yang adalah cahaya digunakan untuk membunuh jin, salib digunakan untuk membunuh Tuhan. Mari kita kaji dengan kacamata gospel. Yang mana yang rasional? Allah membunuh jin dengan lemparan cahaya, atau manusia membunuh Tuhan dengan menggunakan tiang salib? Silakan. Tidak perlu saya jawab terlalu lama. Kamu ngerti nubuat nggak? Cerita dulu tentang nubuat.
Nubuat itu ada dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Oke, Sang Mesias akan datang, lalu disalibkan. Itu jelas. Oke, matinya gimana? Baca di Daniel, tangannya luka, berlubang. Semua itu sudah jelas, anak manusia dan sebagainya. Banyak sekali nubuatan yang dilakukan oleh nabi-nabi zaman dulu untuk Yesus. Kedatangan Yesus gimana? Bahkan sampai Yohanes Pembaptis pun menubuatkan dia. Oke, jadi kalau soal yang kamu bilang lebih rasional mana, ya tentu lebih rasional kematian Yesus, karena di dalam karena di dalam kepercayaannya orang Samawi ataupun orang Israel akan ada nubuat-nubuatan yang terjadi dan dilengkapi nubuat itu dengan kedatangan Yesus. Itulah nubuatan namanya. Kalau kamu nggak percaya nubuatan, ganti agama kamu, karena agama kamu menyontek agama dari Samawi. Kalau ketuhanan Yesus, oleh karena dia mati di atas tiang salib, lalu kemudian dia bangkit kemudian, dan itu adalah berdasarkan atas nubuatan nabi-nabi terdahulu. Artinya bahwa apa yang kamu ungkapkan itu adalah sesuatu yang jauh lebih dipahami oleh pemegang kitab yang asli daripada Anda yang hanya umat terjemahan. Jika beralaskan atas nubuatan-nubuatan, maka yang lebih paham tentang nubuatan itu tentu adalah mereka yang mengerti kitab mereka secara tekstual. Bukan Anda yang hanya umat lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga lupa ayat Injil. Itu fakta. Secara rasional, mereka Bani Israel atau Yudaism lebih paham kitab mereka daripada Anda jika nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab mereka itu yang kamu jadikan alasan sebagai dasar untuk menuhankan anak Maria. Saya hanya ingin mengajarkan kepada kamu secara singkat. Fakta bahwa Yesus itu tidak disalib, Yesus itu tidak dibunuh, dan Yesus itu bukan Tuhan yang dibunuh di atas salib. Yesus itu tidak mati di tiang salib. Kenapa? Karena dia tidak ingin mati di salib. Fakta Yesus bersama muridnya melakukan strategi pertahanan dan penyerangan dalam menahan penangkapan orang-orang Yahudi. Dia berdoa di Taman Getsemani, meminta dibebaskan dari cawan kematian salib. Dia membela diri di hadapan imam besar dan Pilatus. Itu fakta. Fakta Yesus tidak mau mati di tiang salib. Kenapa? Karena dia orang yang benar. Pilatus tahu bahwa Yesus orang benar, sehingga tidak seharusnya mati di salib. Istri Pilatus pun mengetahui hal yang sama. Itu melalui mimpi mereka. Istri Pilatus itu tersiksa di dalam mimpinya. Yesus telah berdoa dengan penuh kesalehan, dibebaskan dari kematian. Doa yang benar doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Itu diterangkan oleh Allah di dalam kitab Amsal. Lalu kemudian Yesus itu tidak mati di salib karena dia hanya sebentar di atas kayu salib. Ya. Menurut analisa medis, bahwa secara normal manusia baru bisa dikatakan mati di tiang salib setelah mengalami proses berhari-hari. Pilatus mengetahui hal ini. Sehingga apa? Kaget sewaktu mendengar berita tentaranya bahwa Yesus telah mati hanya dalam beberapa waktu jam. Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Yesus tidak mati di salib. Kenapa? Karena tulang kakinya tidak dipatahkan. Peremukan tulang adalah alternatif tercepat untuk mematikan seorang yang digantung di tiang salib. Tapi Yesus tidak diremukkan tulang kakinya, tidak diremukkan tulang betisnya, tidak diremukkan tulang pahanya. Jika tidak, maka kematian masih dapat ditunda berhari-hari. Yesus tidak diremukkan kakinya karena dikira telah mati dan sesuai dengan nubuatan. Yesus tidak mati di salib karena dia pingsan sehingga nampak mati. Semua telah diatur sebagai rencana penyelamatan murid-murid rahasia Yesus. Penusukan lambung Yesus sehingga memancarkan darah dan juga air membuktikan bahwa organ-organ tubuhnya masih berfungsi. Dan yang perlu kamu pahami, berdasarkan Markus 14 ayat 50, tidak ada satupun murid Yesus yang menjadi saksi penyaliban Yesus. Semua murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus.
Kamu harus tahu itu. Ya, Yesus itu tidak mati di salib. Pahami dengan baik. Kenapa? Karena semua hal yang telah terjadi pada Yesus saat melalui proses penyaliban adalah pembuktian bahwa Yesus masih bernyawa sewaktu turun dari kayu salib. Ya. Jadi kamu belajar lagi. Kalau kamu katakan nubuatan, orang Yahudi lebih paham kitabnya mereka. Mereka paham tentang kitab mereka secara tekstual proof. Bukan kamu yang hanya umat terjemahan. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus mati di tiang salib, itu hoax. Ya. Berdasarkan atas nubuatan apatah lagi, itu hoax. Karena yang paham tentang nubuatan yang tertera di dalam kitab mereka itu adalah Bani Israel, Yudaism. Bukan Anda yang adalah umat Paulus. Paham? Begini Zul, saya udah dengar semua VN kamu nih. Saya mau minta semua cerita kamu itu, semua cerita atau curhatan hati kamu itu yang hoax, karena kamu tidak menunjukkan datanya mana cerita kamu ini. Kamu ngapain cerita sampai betul-betul melawan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam Injil? Kamu cerita panjang lebar tentang itu, tapi mana buktinya cerita kamu ini? Siapa yang buat cerita kamu ini? Ataukah ini analisa kamu? Gitu loh. Kalau ini analisa kamu, berarti kamu perlu ke dokter. Kok ada pembaca yang bisa menganalisa isi dari kitab itu sangat berbeda 1000 derajat. Kamu mau buat cerita baru, ceritakan itu ke anak kamu. Jangan cerita di grup debat, karena cerita di grup debat adalah dalil. Mana dalilnya? Yang kamu cerita tadi. Itu aja yang saya minta. Oke, saya suka gaya kamu. Dengan kamu meminta saya menjabarkan secara detail, itu menandakan kamu siap untuk berdiskusi dengan saya, dan kamu siapkan mentalmu untuk menerima kenyataan bahwa kitabmu membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib. Saya mulai ya. Atur napas, dan kamu jangan seperti teman-teman kamu kabur sebelum saya menuntaskan materi. Ya, pahami dengan baik. Yesus di dalam berdakwah memiliki sisi di mana beliau itu memiliki keinginan untuk berjihad, menegakkan kalimat la ilaha illallah, dan dia hanya Rasulullah. Jadi gini, Yesus sebelumnya telah mengetahui akan rencana Yahudi untuk menangkap, untuk menyiksa, untuk membunuh, dan itu diakui ya di dalam catatan-catatan karya tulis Lukas itu sendiri. Jadi Yesus mengetahui hal itu, dibuktikan bahwa hal tersebut telah diucapkannya dengan menubuatkan Yudas yang akan menyerahkannya kepada imam-imam Yahudi. Ya, jadi hal yang menjadi sorotan adalah bahwa Yesus tidak mau hanya duduk menerima nasib, rela, ikhlas, pasrah, dan menunggu ditangkap oleh kaum Yahudi. Yesus melakukan persiapan. Yesus menyiapkan murid-muridnya akan adanya bentrokan dan pertikaian. Dan karena itulah kemudian Yesus mempersiapkan diri dengan adanya senjata yang diperlukan untuk melakukan jihad melawan tentara-tentara Romawi dengan Yahudi. Di dalam Lukas 22 ayat 35 sampai ayat 36. Dengarkan baik-baik. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adalah kamu kekurangan apa-apa? Apakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab murid-murid Yesus di ayat 36, "Tidak satu apapun." Lalu kemudian kata Yesus kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang." Enggak disuruh beli pulsa, enggak disuruh beli sendal jepit, disuruh beli pedang.
Ini bukti adanya persiapan untuk perang jihad. Ya, itu untuk perang jihad. Murid-muridnya telah dipersenjatai. Mereka telah memiliki gambaran hal yang akan terjadi selanjutnya, bahwa mereka akan berhadapan dengan tentara Romawi atau tentara Yunani. Orang-orang Yahudi. Jadi mereka tidak mau menyerah begitu saja. Ya, dijadikan bulan-bulanan kaum Yahudi tanpa adanya perlawanan yang berarti. Itu adalah bukan tujuan Yesus. Tidak ada kata lain, harus melawan. Jihad Yesus itu. Di dalam Lukas 22 ayat 38, kata murid-muridnya, Tuhan, ini ada 2 pedang. Kata Yesus, udah cukup. Buat apa pedang itu? Buat apa? Buat cukur kumis? Atau potong-potong bawang? Enggak kan? Pahami dengan baik. Setelah senjata itu telah siap, perlawanan kemudian akan dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau misalnya kalian itu, umat gereja, umat terjemahan memberikan asumsi bahwa pedang yang dimaksud Yesus adalah pedang roh, itu konyol. Ya, konyol. Gak ada pedang roh. Meskipun yang kalian maksud itu adalah pedang roh, terus buat apa jubah yang dimaksud untuk dijual oleh Yesus? Apakah itu juga jubah roh? Ya. Dan apa pula maksud dari 2 pedang yang telah murid-muridnya siapkan? Apakah itu 2 pedang roh? Jadi pahami dengan baik. Di dalam Matius 26 ayat 51, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menekannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ini jihad, bro. Artinya adanya perlawanan Yesus terhadap penangkapan dirinya. Itu poin pertama yang harus kamu tahu. Sul, tentang Judas yang menyerahkan Yesus yang pertama ya, itu nubuat dari Mazmur 41:10. Jadi konteks yang kamu cerita itu di luar dari itu, dan digenapi oleh Markus 14:10-11. Tentang jihad yang kamu katakan itu, yang kamu persepsikan sendiri melalui otak kecil kamu dan kamu simpan di otak kiri kamu dan kamu keluarkan dengan otak kanan kamu, itu terlalu di luar batas, Sul. Kenapa? Sebab itu nubuat di Yesaya 52 ayat 4 sama Mazmur 22 ayat 18 digenapi oleh Matius 27 ayat 26, Yohanes 19 ayat 1. Yang kamu sedang utarakan itu adalah persepsi kebencian yang kamu diajarkan. Disinilah kamu sedang mengumbarkan kebencian kamu dengan kitab-kitab yang sudah dimatrekan, yang sudah ditulis sejak murid-murid Yesus menulisnya, lalu kamu coba mengubahnya. Apa bedanya kamu dengan yang dikatakan oleh Yesus? Apa saya perlu ucapkan di sini? Iblislah bapamu, iblislah Tuhanmu, dan iblislah Allahmu. Yohanes 8 ayat 41-44. Itulah kau yang Yesus sebutkan. Allah saya itu satu. Pengakuan saja tidak cukup. Yesus menolak Allah itu Esa di Yohanes 8 ayat 41-44. Pengakuan saja tidak cukup. Iblislah bapamu, iblislah Tuhanmu, dan iblislah Allahmu. Yesus mengatakannya dengan jelas di Yohanes 8 itu. Ya, sebab siapapun yang menolak Yesus disalib, dia sedang menyembah iblis. Itu kata Yesus. Sama dengan Anissa. Anissa menolak Yesus disalib. Quran, Anissa. Itulah yang Yesus katakan. Siapa yang bilang Yesus bilang Tuhan itu Esa? Enggak. Yesus bilang Tuhan itu Esa, tapi dia punya firman di dalamnya. Tapi Anda mengatakan Tuhan itu Esa hanya pengakuan dari mulut Anda. Itu, Sul. Kamu ini kenapa? Kok lagi nuduh saya?
berdasarkan atas kebencian. Ini saya sedang membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Kok kebencian? Yang dikatakan kebencian itu saya mendukung Tuhanmu dibunuh. Ini saya sedang membuktikan Tuhanmu tidak dibunuh. Itu loh. Justru kalau kita analisa secara akal sehat, justru kamu yang sangat membenci Yesus karena kamu mau Yesus itu mati dibunuh oleh Hansip Romawi. Saya tidak. Dan itu bukan berasal daripada keinginan saya secara pribadi. Itu fakta yang ada di dalam kitabmu. Saya sudah sampaikan kepadamu, Yesus itu berjihad melawan penangkapan tentara Romawi atas dasar perintah orang-orang Yahudi. Itu loh yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya, saya sudah menunjukkan samamu secara data, dalil di dalam kitabmu. Yesus melakukan perlawanan terhadap penangkapan. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi hal yang harusnya menjadi pertanyaanmu itu adalah, jika saat itu Yesus ingin melawan, mengapa 2 pasang pedang saja sudah cukup? Itu yang harusnya kamu pahami. Alasannya kemudian adalah, hal ini dikarenakan karena Yesus belum tahu kondisi di luar jangkauannya mengenai seberapa besar pasukan Romawi yang akan menangkapnya. Jadi Yesus tidak bermaksud melakukan pertumpahan darah besar-besaran dengan tentara Romawi. Tidak. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah mangsa yang dapat ditangkap dengan mudah. Dia adalah orang yang ingin melakukan perlawanan, gitu loh. Alasan lain yang dapat dijadikan patokan adalah masalah keuangan yang tidak memungkinkan. Penjualan pundi-pundi jubah dan seterusnya itu hanya mampu mendapatkan 2 pedang saja. Jadi Yesus mengetahui kesetiaan murid-muridnya yang menyertainya saat itu, yang bersedia berkorban dan mati demi dirinya. Meski di dalam Markus dikatakan, Markus 14 ayat 50, semua murid-murid Yesus kelak akan lari meninggalkan Yesus tunggang langgang pada saat Yesus ditangkap ingin disalib. Jadi Yesus itu jelas ingin memenangkan pertempuran atau peperangan dengan menghadapi tentara Romawi dan orang-orang Yahudi. Nah, di dalam Matius 26 ayat 36 dikatakan bahwa maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ya. Jadi Yesus itu memiliki senjata dan keberanian yang telah siap untuk menghadapi perang yang akan berlangsung. Nah, di samping itu, Yesus juga menyiapkan strategi dan benteng pertahanan yang dia sudah susun jauh sebelum penangkapan itu terjadi. Pada saat di dalam Taman Getsemani, ya, Yesus sudah mengatur hal tersebut. Jadi Getsemani itu adalah tempat Yesus dan murid-muridnya, ya, untuk menyusun strategi perang yang akan dilakukan. Jadi kamu harus tahu bahwa Yesus dalam kitabmu itu jelas membuktikan bahwa dirinya memiliki keahlian dalam mengatur strategi dan rencana dalam melawan dan menangkap sinyal-sinyal bahaya yang akan menimpa dirinya. Jadi Yesus saat itu tidak ikhlas. Dia tidak ongkang-ongkang kaki menunggu datangnya musuh untuk menangkap dia, tidak. Ya. Jadi Anda harus tahu, menurut kitabmu, pada saat Yesus menuju Getsemani atau Bukit Zaitun, ya, dia menggambarkan, kitabmu menggambarkan betapa seriusnya situasi itu. Ya. Yesus menunjukkan kekuatannya sebagai ahli siasat, ahli perang. Namun masih terlalu minim dia. Ya, ahli pada masa itu, tapi pada penggambaran kita saat ini, Yesus itu bukan apa-apa gitu loh.
Jadi kalau hanya ingin berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam Matius 26 ayat 36, kenapa harus Yesus itu ke Taman Getsemani? Kenapa dia tidak pergi ke Kuil Salomo misalnya? Kenapa harus pergi ke Taman Getsemani? Kenapa tidak seperti biasa masuk ke sinagog, mengajarkan kitab dan berdoa di sana? Pahami bahwa Yesus tidak mengajak murid-muridnya untuk beribadah di mana? Di Taman Getsemani kala itu. Ya. Yesus mengatakan, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Artinya, Yesus menyusun strategi perang. Yesus tidak mengajak muridnya untuk beribadah. Dia menempatkan muridnya secara strategis pada pintu masuk kebun atau taman. Lalu kemudian mempersenjatainya dengan pedang. Kenapa? Karena situasi yang tidak memungkinkan. Karena situasi mungkin saja akan terjadi chaos. Coba Anda baca di dalam Matius 26 ayat selanjutnya. Ayat 38, ayat 37. Ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada kedua orang tersebut, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi, ini sangat jelas. Yesus membawa Petrus beserta Yohanes dan Yakobus, ya, itu ke kebun, bukan untuk beribadah, tapi untuk membuat jalur pertahanan. Dia menyusun strategi perang. Jadi Yesus itu tidak siap untuk disalib, tidak siap untuk mati di atas tiang salib. Itu bukti bahwa Yesus itu tidak disalib. Dalam arti kata, Yesus tidak mati di atas tiang salib. Pahami itu dengan baik. Loh, kan sudah salah ajaran yang di Alkitab itu. Kenapa lagi itu kamu bahas? Sekarang kita berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran sudah benar. Kan gitu. Sekarang kan misi Yesus itu kan menyelamatkan dosa manusia itu. Ya kan? Manusia-manusia yang berdosa. Makanya dikorbankan dirinya gitu loh, sebagai korban penebusan dosa. Tapi menurut kalian itu salah. Oke, berarti Al-Quran itu pun salah lah itu kan gitu. Alkitab itu salah kan. Nah sekarang di Al-Quran cara menebus dosa itu seperti apa, ya kan gitu yang benar, gitu loh. Al-Quran lah, ya. Ayo jelaskan ya. Nah itu baru jago, gentleman. Jangan lagi ke Alkitab, kan udah salah, ya kan? Yang benar adalah Al-Quran. Silakan, kita tunggu semua ini. Nggak ada, Bang. Kitab Abang membuktikan Yesus itu tidak ada pengorbanan sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh gereja. Nggak ada. Yesus itu tidak disalib. Yesus itu tidak mati disalib. Yesus masih panjang umur sampai hari ini. Jadi tidak ada itu penebusan dosa oleh Yesus. Saya bisa buktikan secara Alkitabiah, Yesus tidak mati di tiang salib. Kalau abang punya waktu, saya bisa terangkan secara sedetail-detailnya. Karena di grup sebelah nggak ada yang mampu, udah pada kabur semua pendeta-pendetanya. Tapi kalau abang bisa bertahan dalam waktu 30 menit, saya akan buktikan Yesus tidak mati di tiang salib berdasarkan kitab abang sendiri. Jadi tidak ada penebusan oleh Yesus. Yang ada penebusannya itu hanyalah ajaran pagan dari gereja. Silakan, Bang. Oh iya adik-adik. Oh jadi Allah itu bersilsilah salah ya dia. Oh pakai Israel lagi Allahnya, ya Allah Israel. Iya ya salah. Jadi yang benar seperti apa deh? Berdasarkan Al-Quran itu yang benar seperti apa? Ayo silakan. Berdasarkan Al-Quran, Allah itu yang mana di dalam pemahaman Bani Israel pun sama, bahwa Tuhan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti tidak bersilsilah. Hanya Tuhan pagan yang memiliki silsilah, apalagi berasal dari silsilah pezinah atau pesundal. Gitu, Bang. Oh iya Bang Jul. Oh Yesus itu
Tidak disalib. Oh, begitu ya Bang Jul ya. Jadi Yesus itu masih hidup sampai sekarang. Di mana Yesus itu Bang Jul hidup sampai sekarang? Saya mau tahu juga itu Bang Jul. Di mana Bang Jul? Yang pintar, yang ganteng. Silakan Bang Jul yang pintar. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 ya, dikatakan bahwa rafa'ahullah ilaih. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa Allah telah mengangkat Yesus atau Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allah azizan hakiman, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini sangat jelas bahwa Allah itu mengangkat Nabi Isa ke langit, ke sisi Allah. Demikian juga di dalam Mazmur 91 di ayat 16 Allah mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Itu jelas ya, bahwa Yesus itu diangkat ke langit di sisi Allah. Paham ya? Assalamualaikum Bang Zul. Bang Zul, si siapa Wam tu ya, dia tuh ngeles ya, dia apa tentang Tuhan mereka, Tuhan dia tuh biar tidak dibahas toh ya, sebab dia tahu dia akan nyungsep kalau dibahas tentang Tuhan dia akan nyungsep, sebab tuh ngeles biar tidak dibahas ya, dia tuh akan mempertanyakan soal Al-Quran ya, dia tuh macam tuh, dia kafir tahu lah Bang Zul tahu kan. Nah, dia tuh ngeles ya biar tidak dibahas Tuhan mereka ya, dia tuh akan nyungsep kalau dibahas Tuhan mereka, dia tuh kebingungan ya, dia sendiri akan bingung untuk apa menerangkan Tuhan mereka tuh kebingungan, Tritunggal lah, apalah, Twitunggal lah. Dia tuh kebingungan Bang. Iya Bang Jo, itu udah pasti. Namanya umat terjemahan ya pasti gitulah. Mereka nggak mau Tuhannya itu dimongkar habis, bahwa konsep yang mereka tanamkan kemudian adalah pengajaran dari Barat, bukan pengajaran dari Timur Tengah. Maka dari itu mereka tidak mau ketahuan bahwa sesungguhnya mereka penerus ajaran mitologi Dewa Zeus. Iya Bang, saya paham Bang. Betul lah Bang Zul, betul. Dia tuh akan menghindari supaya alhamdulillah ya Allah, supaya ya Tuhan mereka tuh tidak mau dibongkar ya, tidak dibongkar. Dia tuh malu, dia tahu, dia sadar, dia akan nyungsep ya, dia tuh akan nyungsep, dia akan nyungsepnya ya, sebab tuh dia tuh menghindar ya, coba ngeles-ngeles untuk mengalihkan topik biar tidak membahas soal Tuhan mereka, tidak membahas Yesus. Itu pasti tuh Bang. Ya biarin aja Bang, artinya bahwa mereka sudah memposisikan dirinya pada orang yang tahu diri, bahwa konsep ketuhanan mereka itu sesat, keliru, salah, dan sekarang memposisikan diri sebagai penanya, ingin cari tahu tentang kebenaran Al-Quran. Nggak apa-apa, kita layani aja. Mudah-mudahan dengan seperti ini mereka tercerahkan dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Bang. Iya. Oh iya, Tuhannya Yesus itu yang benar ya. Itu berarti siapa? Allah itu maksudmu? Iya, Allah itu. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana menebus dosa ya Allah yang di Al-Quran itu terhadap kalian gitu loh. Ayo, bagaimana caranya dia menebusnya? Ya, apa caranya kalian buat gitu loh supaya dosa kalian ditebus? Ya, diampuni sama Allah. Itu yang mau kita tanya berdasarkan Al-Quran. Al-Quran kan sudah benar mengajarkan kan kitab yang benar. Jangan lagi balik ke Yesus, Paulus, nggak usah. Udah abaikan aja itu. Ya, nggak usah lagi bolak-balik ke situ kamu ya. Al-Quran sekarang. Allah kita bahas Allah. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada pengajaran penebusan dosa seperti ajaran pagan, nggak ada. Di dalam surah An-Nur terjemahannya kayak gini, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Berarti umat Islam itu diperintahkan untuk bertaubat ya. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang dengan nyata mengajarkan kepada umat Islam, kepada seluruh umat manusia agar bertaubat. Jadi tidak ada ajaran dalam Islam itu bahwa dosamu telah diampuni oleh karena Tuhanmu mati bunuh diri, itu nggak ada. Ya, di dalam surah Al-Baqarah
ayat 160, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam surah An-Nisa ayat 17 sampai ayat 18 juga tentang bertaubat. Di situ Allah mengatakan, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk karena ketidaktahuannya, kemudian segera dia bertaubat, dan seterusnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 27, dan Allah hendak menerima taubatmu. Allah hendak menerima tobatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya yang enggan bertobat, itu justru mengajarkan agar manusia berpaling dari sikap bertobat dan menjauhkan diri kepada kebenaran. Dan juga Tuhan yang kamu sembah, yaitu Yesus, tidak mengajarkan penebusan dosa, tetapi dia mengajarkan untuk bertaubat. Bahkan Yesus sendiri di dalam menjadikan dirinya sebagai guru bagi Bani Israel bertaubat kepada Allah. Di dalam Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya Yesus mengajarkan bertaubat. Ya, itu yang perlu kamu pahami, bahwa ketika Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang bertaubat, Yesus terlebih dahulu sudah mempraktekkan itu. Ya. Di dalam Matius 4 ayat 17, sejak itulah Yesus memulai berkhutbah dan mengajarkan, bertaubatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jadi Yesus sendiri yang kau tuhankan itu, ya, jelas mengajarkan untuk bertaubat. Matius 3 ayat 8, karena itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa untuk bertaubat. Lukas 13 ayat 2 sampai ayat 3. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sangka orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea? Sebab mengapa mereka menderita seperti itu? Mengapa? Aku berkata kepadamu, tidak, tetapi jika kamu tidak bertaubat, kamu semua akan binasa juga. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa yang kukasihi, aku menegur dan menghajar. Karena itu, tekunlah kalian dan bertaubatlah. Lukas 15 ayat 10, aku katakan kepadamu, demikian juga ada sukacita di hadapan para malaikat Tuhan karena satu orang yang berdosa, lalu kemudian bertaubat. Kisah para Rasul 3 ayat 19, karena itu bertaubatlah. Kembalilah supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga waktu penyegaran akan datang dari kehadirat Tuhanmu. Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertaubat, yang lebih besar dari 90 dan 9 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Yesus yang kau tuhankan itu mengajarkan bertaubat, tuyul. Nah, Bang Jul mengatakan di Al-Quran itu harus bertobat. Nah, seperti apa ukuran bertobat ini bagi manusia itu gitu, supaya diampuni oleh Allah? Seperti apa ukurannya bertobat ini? Ayo, ini karena kan ada harus ukurannya kan? Ukuran bertobat itu seperti apa itu? Ayo, supaya tidak berdosa manusia itu apa ukurannya tidak berdosa manusia menurut Al-Quran? Jadi Allah di dalam Islam itu mengampuni segala dosa, kecuali dosa orang-orang musyrik, orang-orang yang syirik, yaitu mereka yang menduakan Allah dengan menyembah Yesus atau menyembah merpati. Di dalam surah An-Nisa ayat 4, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, ya,
dikatakan bahwa setiap manusia pasti banyak berbuat salah, banyak melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang sering bertaubat. Jadi diajarkan agar sering bertaubat. Itu di dalam ajaran agama Islam. Lalu kemudian saya sudah terangkan kepada saudara, ya, bahwa Yesus di dalam kehidupannya sebagai guru kepada Bani Israel itu nyata mengajarkan bertaubat dan bertaubat. Coba Anda lihat di dalam Wahyu 2 ayat 5. Karena itu ingatlah dari mana kamu jatuh, dan bertaubatlah, dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah kamu lakukan mula-mula. Jika kamu tidak bertaubat, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ya, masa kebodohan manusia sudah diabaikan oleh Tuhan, tetapi sekarang Dia memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertaubat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Wahyu 2 ayat 16, karena itu bertobatlah. Karena itu bertobatlah wahai Wamran, jangan kau menganggap dosamu sudah digadai dan sudah ditebus oleh anak Maria. Wahyu 2 ayat 16, karena itu bertobatlah Wamran, jika tidak aku akan datang kepadamu dengan cepat dan berperang melawan mereka dan pedang dari mulutku. Ya. Lalu Petrus berkata kepada mereka, bertaubat dan kamu masing-masing akan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Intinya bertaubat. Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana kamu telah menerima dan mendengar dan berpegang teguh dan bertaubatlah. Paham nggak? Jadi apa yang digambarkan oleh Al-Quran berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, murid-muridnya, agar bertaubat dan tidak ongkang-ongkang kaki, tidak pernah menyembah Tuhan, tapi dilanggar semua aturan Tuhan, kemudian mimpi masuk surga. Bukan seperti itu.